Oke, malam semua. Jadi balik lagi di analisa, sekarang namanya bukan analisa Senin pagi, sekarang namanya jadi analisa mingguan. Kenapa? Karena ini untuk pertama kalinya gue akan share analisa seminggu ke depan ini, mulai setiap hari Minggu sekitar jam 7 sampai jam 8 malam. Ya, jadi video ini bisa langsung ditonton di malam hari ya, di hari ini, di malam ini. Jadi mulai ketika market buka besok dari pagi kita udah bisa udah bisa standby untuk niatin apa aja menjadi point of interest kita di seminggu ke depan. Ya, karena pengalaman gue juga ada beberapa kali gue gambar dan ternyata memang area-area order block itu baik itu supply atau demand itu sudah termitigasi ketika gue membuat video analisa Senin pagi ya di beberapa minggu lalu. Oke, sehingga kali ini mulai minggu ini gue buatnya di malam hari dan seperti biasa ada 3 pair yang akan gue bahas. Ya, ada 3 pair yang akan gue bahas. Cuma sebelum kita masuk ke pair, kita akan lihat dulu ya. Kita akan lihat news untuk seminggu ke depan itu akan ada seperti apa untuk seminggunya. Oke, kita lihat seperti biasa kalau untuk news gue melihatnya di Forex Factory ya, jadi teman-teman juga bisa lihat di Forex Factory ya, dan ini sangat membantu gue pribadi untuk mengetahui fundamental dari setiap mata uang. Jadi gue bisa dibilang tidak melihat atau tidak membaca surat kabar atau berita-berita finansial, tapi gue terbantu oleh Forex Factory ini. Oke, jadi untuk seminggu ke depan ada beberapa news yang menarik ya. Jadi di Selasa pagi akan ada informasi terkait dengan kenaikan suku bunga dari Australia. Ya, tentu aja ini untuk merespon kenaikan suku bunga USD yang terjadi di bulan lalu. Oke, dan ini secara forecastnya Australian dollar akan menaikkan suku bunga. Begitupun di hari Rabu gantian, ini tetangganya New Zealand akan mengumumkan juga kenaikan suku bunga. Dan forecastnya adalah seperti biasa, seperti bulan-bulan lalu, ya akan menaikkan suku bunga untuk menekan pelemahan akibat kenaikan suku bunga dari The Fed. Jadi akan melawan penguatan dari USD dollar. Oke, lalu di news malam harinya ya, USD sudah mulai bulan baru akan banyak news merah ya. Di hari Senin ada news merah di jam 9 terkait dengan ISM manufacturing ya. Terus Selasanya juga terkait dengan job openings. Terus di hari Rabu juga demikian ya, ada ADP non-farm employment change ya. Kalau ini kan di Jumat kan NFP, kalau ini ADP ya, bisa dibilang ADP NFP kali ya. Terus di Kamis ini cukup mungkin cukup sepi atau cukup pergerakannya nggak terlalu volatil dibandingin hari-hari lainnya. Kenapa? Karena di sini newsnya tidak ada yang merah, jadi newsnya orange, tapi bukan berarti pergerakannya nanti hanya landai ya. Kita juga nggak tahu apa yang terjadi di masing-masing negara ya, tiba-tiba bisa aja ada pergerakan cepat seperti di minggu lalu ya. Di hari Rabu atau hari Kamis ya, tiba-tiba pound sterling atau euro ya, mata uang Eropa mengalami loncatan atau kenaikan yang cepat sekali, itu sampai 100 pips, entah 100 atau 200 pips lupa, dan itu sangat cepat naik dan kemudian langsung turun, jadi nggak terlalu lama. Dan kalau misalnya dilihat dari sisi news juga saat jam itu terjadi tidak ada news apapun yang rilis ketika kita memantau di Forex Factory. Dan hari Jumat ini ya biasanya menjadi momen para trader yang ingin trading dalam news NFP. Nah, cuman gue ingatkan bahwa di Jumat ini news ini bukan hanya NFP. Nah, news bukan hanya NFP, juga ada news yang dua lainnya yang juga akan mempengaruhi dari pergerakan market.
Oke, itu untuk recap newsnya. Sedangkan untuk pair yang menarik yang menurut gua cocok untuk kita pantau seminggu ke depan, itu ada euro dengan yen, ya, kemudian ada silver, ya, dan yang ketiga adalah Australian dollar dan USD dollar. Oke, kita masuk yang pertama, ya, euro dengan yen. Jadi euro dengan yen ini sepertinya di minggu lalu juga masuk, ya, juga masuk dalam pantauan mingguan. Ya, dan di sini gue melihat ada dua area yang bisa kita lihat bagaimana responnya di minggu depan, ya, seminggu ke depan. Jadi ada area supply, ya, dan area demand. Oke, jadi di area supply ini kalau misalnya dari struktur terlihat seperti bisa kita lakukan entry secara agresif. Ya, kita bisa lakukan entry secara agresif. Sedangkan kalau di yang bawah, ya, karena di bawah ini masih ada liquidity di area sini, di sini juga masih ada imbalance. Ya, di sini kita akan melihat konfirmasi, ya, ketika harga menyentuh area yang ada di bawah ini. Oke, jadi ini euro dan yen yang menurut gue menarik areanya, ya. Kemarin dia sempat turun tajam, ya. Di sini ada supply yang oke, ya, kita nanti akan lihat responnya akan seperti apa. Bisa jadi nanti dia ke atas, ya, menyentuh area supply ini, kemudian ada reject atau penurunan ke bawah untuk menyentuh atau memitigasi area demand yang di bawah ini, ya. Cuman ya kita lihat aja, nanti bisa jadi dia hanya turun sedikit terus lanjut naik. Cuman yang dipastikan ketika memang sudah ada respon, ya, kita akan melihat pergerakannya, dan kalau memang sudah profit, ya, kita bisa mengamankan profit yang kita dapat. Oke, itu untuk euro dengan yen. Yang kedua adalah silver. Jadi kemarin untuk silver, ya, gue memberikan informasi di grup Telegram trader lokal. Ya, jadi kalau di grup Telegram trader lokal, gue akan memberikan sebisa mungkin setiap hari tuh minimal ada satu analisa yang gue share untuk belajar, ya, untuk belajar, terus untuk mengamati apakah memang area tersebut cukup oke untuk kita lakukan entry apa enggak. Jadi buat kalian para trader lokal yang ingin mendapatkan analisa tambahan selain dari 3 pair yang dibahas setiap minggunya, kalian juga bisa join aja ke grup Telegram trader lokal. Linknya ada di deskripsi, ya, dan di situ nanti sebisa mungkin gue akan share satu analisa per hari minimal, ya, untuk kita bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih banyak, ya, atau potensi-potensi yang bisa kita lakukan trading yang lebih banyak lagi, ya, karena biasanya gue share itu ya terkait dengan update perkembangan market, ya. Kalau misalnya ada pair lain yang menarik, ya, gue akan share itu di Telegram trader lokal. Jadi kalian bisa join, ya, linknya ada di bagian deskripsi. Oke, dan di silver ini, ya, kemarin sempat gua share, ya, di sini ada area yang menarik, namun, ya, sangat tipis, sangat tipis. Itu nggak nyampe 2 pips lah, sekitar 2-3 pips lagi, ya. Ini untuk dimitigasi, ya, namun terjadi respon 2 kali bolak-balik, ya, namun harga sudah pergi ke atas, ya. Dan kalau misalnya kita lihat, ya, nanti kita lihat lagi potensi dia turun ke bawah. Cuman ketika dia naik ke atas, gue melihat ada area juga yang menarik di bawah ini, ya, dan juga yang di atas ini. Jadi ada area supply di atas, sama ada area demand. Jadi ini tetap oke untuk tetap gue pantau, tapi di satu sisi ada area tambahan, ya, yang
bisa jadi si silver ini akan mengalami penurunan dulu sebelum dia nanti melanjutkan tren kenaikan. Ya, jadi dia akan turun dulu sebelum melanjutkan kenaikan. Dan di atasnya ini juga ada area supply. Ya, area supply yang cukup oke untuk kita lihat. Ya, jadi gue akan melakukan entry di area supply ini. Entry-nya seperti apa ya, kita validnya nanti menunggu strukturnya sebelum dia melakukan mitigasi. Ya, demikian juga yang bawah. Ya, kita bisa cek kapan harga mulai turun untuk memitigasi demand di sini. Terus kalau misalnya dia tembus dan dia masuk ke bawah sini, ya gue akan entry agresif di bawah sini. Jadi ada potensi di bagian bawah ini gue akan lakukan entry secara agresif. Oke, itu untuk silver. Dan yang terakhir adalah Australian dollar dengan USD. Nah, jadi di sini gue melihat menjelang news ada potensi si Australian dollar ini mengalami penguatan. Nah, jadi menjelang news dia mengalami penguatan, dan setelah news USD akan melawan balik penguatan dari si Australian dollar. Ya, jadi kalau untuk yang Australian dollar ini gue melihat ada satu area, itu area supply yang oke untuk kita pantau. Ya, kalau gue sangat menunggu bagaimana reaksi si harga ini nanti setelah menyentuh area supply ini. Ya, jadi kita lihat apakah ini akan terjadi di esok hari atau misalnya baru akan terjadi di hari Selasa, atau memang ya harga malah akan terus turun ke bawah. Ya, kita akan lihat bagaimana responnya. Cuman di sini bisa menjadi area pantauan kita ya ketika kita mau entry di pair Australian dollar dan US dollar gitu. Oke, jadi itu 3 pairnya. Dan gue juga mau ngingetin bahwa nanti di tanggal 21 Oktober gue akan buka webinar untuk belajar smart money concept bareng trader lokal ya, dan kita sudah mulai masuk ke batch kelima. Jadi otomatis apa yang gue share ini sudah materi yang sangat matang ya, karena sudah mengalami evaluasi dari batch-batch sebelumnya. Dan memang kalau dibandingkan dengan batch 4, batch 3 sudah nggak ada terlalu banyak perubahan. Apa yang menjadi poin juga udah nggak terlalu banyak mengalami perubahan ya, tapi yang nanti berubah paling hanya study case yang kita lihat case-nya akan menggunakan case yang memang menjadi case yang memang memperjelas kita untuk melihat teori-teori yang disampaikan dalam smart money concept. Oke, jadi itu ada 3 ya. Tapi kalau misalnya dilihat sebenarnya nih Australian dollar nih banyak area menarik di atas, cuman ya kita akan menggambar itu nanti ketika memang si Australian dollar ini akan mulai bergerak ke atas mengalami penguatan. Kita nggak tahu ya kapan mata uang ini mulai bisa melawan balik si US dollar ini, karena kita tahu di tahun ini The Fed akan terus menaikkan suku bunganya. Ya, jadi kalaupun ada perlawanan dari mata uang non USD terhadap USD dollar, ya menurut gue itu akan sementara sifatnya dan nanti akan balik lagi mengalami pelemahan. Oke, itu dia. Jadi ada Euro Yen, ada Silver, dan yang terakhir adalah Australia dan US dollar. Semoga apa yang disampaikan dalam sesi analisa mingguan ini sebelum kita mempersiapkan trading kita di minggu yang baru ini bisa menjadi media pembelajaran untuk kita semua dan bisa menjadi acuan untuk kita melakukan entry dan mendapatkan profit. Sekian dari gua, thank you yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe ya, komen, dan kalau bisa juga share ke teman-teman kalian yang memang
ingin belajar ataupun ingin sharing mengenai trading di forex. Oke, sampai ketemu di hari Rabu waktu kita nanti gua live YouTube, dan salam trader lokal.